pemirsa dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Indah Bagong dalam podcast kita kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang kesehatan mental, yaitu depresi dan kecemasan. Oleh sebab itu, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruten, yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Halo, Kakak Maria. Halo, selamat pagi. Hai, perkenalkan saya Maria dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 1 Universitas Katolik Indonesia. Baik. Bagaimana kabarnya Kakak Maria? Puji Tuhan, kabar baik. Syukur. Terus bagaimana perjalanan dari Ruten menuju ke Jakarta hari ini? Perjalanannya sangat menyenangkan tetapi lelah sih karena Ya. lumayan jauh, terbang dari Labuan Bajo menuju Ruteng hampir kurang lebih 3 jam. Oh, 3 jam ya, Ya. dari Manggarai ke Jakarta. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Kakak Maria, pada podcast kita kali ini saya ingin bertanya terkait kesehatan mental karena banyak sekali di zaman sekarang ini kesehatan mental itu, apalagi di kalangan remaja, sudah banyak ada yang cerita bunuh diri, itu karena kesehatan mental yang terganggu. Oleh sebab itu saya ingin tanya terkait kecemasan dan depresi, menurut Kakak Maria itu bagaimana? Oh, baik. Menurut saya, kecemasan itu muncul karena rasa takut yang berlebihan. Kemudian rasa tidak nyaman, kemudian kekhawatiran, perasaan tidak enak, perasaan yang kurang bersahabat dengan pikiran, itu yang mengganggu segala sesuatu termasuk aktivitas kita. Jadi kecemasan ini lebih ke pikiran yang berlebihan, tidak tahu mau pikir apa, pokoknya dia tidak terarah, tetapi itu menimbulkan rasa-rasa yang tidak diinginkan. Kalau depresi itu berbicara tentang gangguan mental, lebih ke psikolog. Jadi di mana di sana ada suatu pikiran yang mungkin tidak menemukan titik terang. Jadi ya seperti itu. Depresi yaitu pikiran-pikiran yang timbun namun tidak menemukan jalan keluar dan tidak menemukan titik terang, lalu mengambil sesuatu keputusan yang kadang tidak masuk di akal. Seperti yang kita lihat, terlalu banyak kasus-kasus yang sangat sadis yang kita lihat, dan ini lebih cenderung ke anak-anak muda zaman sekarang, lebih khusus kepada kalangan mahasiswa saat ini. Kita di sini berbicara realita yang terjadi berdasarkan data, ya, berdasarkan kejadian-kejadian nyata yang berada di lapangan, seperti itu. Jadi untuk faktor-faktor kenapa sampai adanya kecemasan dan depresi, yang pertama faktor hadirnya depresi dalam diri itu tadi pikiran yang tidak terarah, mungkin ada masalah di dalam diri namun tidak menemukan solusi. Dan bisa juga setiap orang yang memiliki perasaan depresi biasanya dia adalah orang yang tidak mampu berkomunikasi. Ya, dia lebih menyembunyikan masalah pribadinya dan dia susah untuk mengungkapkan semua masalah itu kepada lawan bicaranya dia atau kepada orang yang dapat dia percaya sebagai teman curhat untuk mendengar segala persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal kecemasan itu dari perasaan takut, perasaan tidak nyaman, kekhawatiran yang berlebihan dari dalam diri seseorang. Kecemasan muncul secara tiba-tiba, ya, seperti itu, perasaan kurang enak yang datang tiba-tiba dan itu mengganggu semuanya, termasuk aktivitas dan pikiran kita, ya. Jadi seperti itu menurut saya terkait masalah kecemasan dan depresi. Ya. Berarti untuk kecemasan dan depresi ini itu berasal dari dalam diri sendiri pada umumnya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kakak Maria, solusi agar bisa mengatasi kecemasan dan depresi itu apa? Dengan cara apa? Oke, baik. Kalau menurut saya untuk mengatasi masalah depresi dan kecemasan itu satu saja, komunikasi. Nah, di sini kita
mengajak orang lain untuk berkomunikasi. Artinya kita tidak sembarangan komunikasi, kita mencari orang yang dapat kita percaya untuk mendengarkan dan kita percaya bahwa dia mampu memberikan kita solusi dari masalah yang kita hadapi. Contohnya, komunikasikanlah kepada kedua orang tuamu, kepada bapak mama, kepada kakak adik, atau kepada teman, sahabat ya, yang dekat dengan kita. Jadi mereka adalah orang yang dapat kita percaya untuk mendengarkan segala masalah atau segala beban pikiran kita. Jadi mereka adalah tempat, wadah, jalan keluar yang terbaik buat kita untuk kita dapat mendapatkan jalan keluar dari pikiran kecemasan atau depresi yang kita hadapi. Seperti itu. Oh iya, baik Kak. Jadi untuk pemirsa yang menonton podcast kali ini, pesannya untuk kita semua bahwa cara untuk mengatasi depresi dan kecemasan yaitu dengan kita mengenali siapa kita. Nah, dengan kita sudah mengenali diri kita sendiri dan tidak berpikir negatif yang berlebihan, otomatis kecemasan dan depresi bisa diatasi secara normal. Saya Indah Bagong dan teman saya Kakak Maria pamit undur diri. Terima kasih.